Shalom, selamat pagi, selamat Sabat untuk pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seri pelajaran rumah tangga dengan satu topik pengaruh-pengaruh rohani di rumah tangga. Namanya pengaruh itu sangat menentukan apa yang ada di sekitarnya. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan rohani bagi anak-anak mereka. Baik melalui kehidupan doa, belajar Alkitab, dan mungkin juga dalam hubungan yang lain, ya. Harus terlihat nyata dalam keseharian orang tua yang hidup dalam ketaatan dan iman akan memberikan pengaruh yang besar pada pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Jadi anak-anak itu melihat dari kehidupan kita sebagai orang tua. Orang tua harus menjadi pendidik utama dalam hal agama dan moral. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini dalam terjemahan baru. Saya tertarik membacakan kepada kita dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ini lebih cocok untuk kita. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jadi yang dikatakan di sini, ajar seorang anak cara hidup yang patut. Yang patut itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya ayat ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengaruh rohani yang diberikan kepada anak-anak sejak dini. Karena apa yang mereka pelajari akan mempengaruhi hidup mereka di kemudian hari. Pentingnya kehidupan doa dalam rumah tangga. Doa adalah fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang kuat secara rohani. Keluarga harus memiliki waktu berdoa bersama, baik untuk memohon berkat Tuhan maupun untuk menyatakan syukur kepadanya. Doa bersama memperkuat ikatan keluarga dan mendekatkan setiap anggota keluarga kepada Tuhan. Doa keluarga harus menjadi prioritas setiap hari. Itu akan mengundang kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Doa itu sangat penting, karena kita bisa melakukan segala sesuatu hanya dengan pertolongan Tuhan kita boleh berhasil. Markus 11 ayat 25 firman Tuhan katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ini syarat supaya doa kita terkabul ya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya, ketika kita berdoa, mari kita selesaikan setiap persoalan-persoalan, apakah itu kecil, supaya doa kita dapat menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Sudah barang tentu, suami dan istri, dua insan yang berbeda ini sering atau bisa saja ada perselisihan, perbedaan pendapat. Kalau itu terjadi, selesaikan dahulu, baru berdoa kepada Tuhan. Doakan masalah itu, supaya dengan demikian, Tuhan akan berikan solusinya, dan akhirnya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya juga dikatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau pasangan kita menyakiti kita, berdoalah. Karena dengan itu, kita akan mendapatkan jawaban dari doa kita. Pendidikan rohani bagi anak-anak dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena pendidikan rohani harus dimulai sejak dini. Anak-anak perlu diajar prinsip-prinsip Alkitab. Pengertian tentang kasih kepada Tuhan, serta tanggung jawab moral. Ini tidak hanya dilakukan di gereja, saudaraku. Tetapi harus dimulai di rumah. Semua dimulai di rumah. Anak-anak yang dibesarkan dalam takut akan Tuhan dalam rumah tangga kita dan dibimbing dengan prinsip-prinsip Alkitab, prinsip kebenaran,
akan memiliki dasar yang kuat untuk masa depan. Itu sebabnya tantangan di masa yang akan datang akan semakin besar. Tapi kita sebagai orang tua, kalau kita bekali anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan dimulai dari rumah, maka anak kita akan tetap bisa menang melawan berbagai pencobaan. Kita harus ciptakan juga rumah tangga kita menjadi suatu lingkungan yang suci dan harmonis. Ayah dan ibu Kristen penting menjaga lingkungan rumah tangga kita tetap tenang. Jadi harus ciptakan suasana tenang, suasana damai, bebas dari pengaruh dunia yang negatif. Itu di rumah kita. Termasuk juga musik rohani, ya, bacaan yang sehat, serta percakapan yang membangun. Ini perlu kita lakukan. Kita ungkapkan, membangun semangat anak-anak kita di rumah tangga kita. Karena ini adalah untuk menciptakan atmosfer yang akan membawa atau mendukung pertumbuhan rohani dari anggota keluarga kita. Rumah tangga Kristen harus menjadi tempat yang penuh kasih, harus menjadi tempat yang penuh dengan ketenangan, di mana suasana sorga dipraktekkan di sana. Ini yang sering hilang dari kehidupan kita. Inilah merupakan satu terobosan yang baru yang harus kita lakukan. Kalau selama ini kita ada dalam kehidupan kita hal-hal yang biasa, sejak saat ini kita harus berubah. Inilah tujuan daripada pelajaran kita pada hari Sabat ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab, ya, memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita harus penuh kasih, penuh dengan motivasi, dorongan setiap saat. Inilah yang hilang dalam kehidupan banyak keluarga. Itu sebabnya pada Sabat ini, panggilan firman Tuhan, kita harus filter kita punya kata-kata. Apakah kata-kata kita sudah penuh kasih, membangun semangat bagi anggota keluarga kita secara keseluruhan. Kasih dan pengertian sebagai dasar hubungan keluarga. Keluarga harus dibangun di atas kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang tulus dan pengertian. Kasih ini adalah kasih yang sabar, kasih yang berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana dicontohkan oleh Kristus, hubungan yang didasarkan pada kasih ini akan memperkuat ikatan spiritual antara keluarga. Kasih yang sejati dalam keluarga adalah cerminan kasih Kristus bagi umatnya. Memang mengungkapkan kasih ini mudah, tapi dalam mempraktekkan inilah satu terobosan yang baru bagi kita. Sebagaimana tema dari KKR kita ini, breakthrough. Kita harus berubah. Kita harus berani mengambil sikap. Satu terobosan yang baru. Kasih itu bukan hanya sekedar ungkapan, tapi merupakan suatu tindakan dalam kehidupan kita. Pengaruh seorang ibu dalam rumah tangga. Ini sangat penting. Banyak orang yang mengabaikan pekerjaan seorang ibu, padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia dari seorang ibu dalam rumah tangga. Perhatian khusus pada peran seorang ibu dalam membentuk karakter dan kehidupan rohani anak-anak. Ibu adalah penjaga rumah tangga dan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk suasana spiritual di dalam rumah. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pikiran dan hati anak-anaknya. Keberhasilannya dalam mendidik anak-anak tidak hanya bermanfaat bagi mereka di dunia ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan kekal di masa yang akan datang. Itu sebabnya seorang ibu harus belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana dia mau membentuk karakter kehidupan anak-anaknya. Setiap ungkapan dari seorang ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan
rohani dari anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini. Para ibu yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan meminta satu pertanggungjawaban dari seorang ibu. Pendidikan seperti apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak itu perlu diajarkan untuk taat. Dan anak itu pun perlu diajar untuk berdisiplin. Tetapi disiplin harus diterapkan dengan tegas, namun dengan lembut. Karena itu akan membentuk karakter yang kuat dari anak dan menjadikan anak kita takut akan Tuhan dan akan mengikuti pola kehidupan yang sudah kita praktekkan. Itu sebabnya ada statement like mother, like son. Sebagaimana ibu, demikian juga anaknya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ibu lebih sering bersama dengan anaknya. Itu sebabnya tanggung jawab ibu, peranan ibu itu sangat penting dan luar biasa. Karena dialah yang membentuk karakter anak-anaknya. Disiplin yang benar harus dilakukan dengan kasih. Dan tujuan utamanya adalah untuk membawa anak-anak kepada pengenalan akan Tuhan. Di luar itu, bukanlah disiplin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi disiplin itu bukan disasarkan atas emosi, tetapi dengan kasih sayang. Jadi kita harus menjaga fokus pada kehidupan yang kekal. Tujuan utama dari kehidupan di bumi ini adalah mempersiapkan setiap anggota keluarga untuk kehidupan yang kekal. Orang tua harus selalu mengarahkan anak-anak mereka kepada tujuan ini. Jangan sampai salah. Tujuan kita sebagai orang tua untuk membawa anggota keluarga kita, anak-anak kita, untuk hidup sesuai dengan pola sorga. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan fokus pada kerajaan sorga. Karena kepada kita diberikan satu tanggung jawab, mempersiapkan anggota keluarga kita, anak-anak kita, untuk hidup bersama dengan Kristus selamanya. Menjaga lingkungan rumah tangga yang tenang, ini salah satu kuncinya. Menjaga suasana rumah tangga yang penuh dengan damai, bebas dari pengaruh dunia yang negatif. Termasuk dalamnya seperti saya ungkapkan di awal tadi, musik rohani, bacaan yang sehat, percakapan yang membangun. Ini sangat menentukan pertumbuhan rohani dari anak-anak kita. Rumah tangga Kristen harus menjadi tempat yang paling tenang. Rumah tangga yang penuh dengan kasih, di mana anak merasakan kasih sayang. Ketika dia di rumah, dia lebih senang di rumah, bukan di tempat lain. Ini yang harus kita ciptakan sebagai orang tua, di mana suasana sorga itu kita ciptakan di lingkungan rumah tangga kita. Sebagai bagian yang terakhir dari pelajaran kita pada Sabat ini, pengaruh rohani dalam rumah tangga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka menuju kehidupan rohani yang benar. Rumah tangga yang didasarkan pada prinsip-prinsip rohani akan menjadi tempat di mana kasih, pengertian, kedamaian, kehadiran Tuhan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Keluarga bukan hanya sebagai suatu tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran tentang kasih Tuhan dan persiapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Keluarga adalah sekolah yang pertama bagi anak. Sekolah umum itu nomor 2, tapi rumah tangga adalah sekolah yang pertama di mana kita membentuk tabiat, karakter dari anak-anak kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ayat yang terakhir pada Sabat ini untuk kita. Dari Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita harus tentukan, keluarga kita mau bawa kemana? Kita mau bawa rumah tangga kita untuk kehidupan yang kekal? Atau hanya menjalani seperti biasa-biasa saja? Pilihan ada di tangan kita.
Tapi Tuhan mengharapkan supaya rumah tangga kita menghidupkan kehidupan surgawi. Tuhan memberkati kita semua.